Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sebi Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyaksikan kultum demi menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti akan bermanfaat buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas tentang sebuah sabda dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Sittatun asya'a hunna gharibun fi sittati mawadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 6 hal aneh tapi nyata, dan ini terjadi di lingkungan kita ataupun di sekeliling kita. Hal aneh tapi nyata, yang pertama adalah al-masjidu gharibun bima baina qaumin la yusadduna alaih. Ada masjid yang aneh, dibangun di tengah masyarakat, di tengah orang-orang yang tidak mau sholat sama sekali. Masjid dibangun dengan sebagus-bagusnya, dengan semegah-megahnya, dengan interior-interior yang luar biasa, megah, luas, lebar, cakep, bahkan adem karena di dalamnya menggunakan AC. Tapi tidak ada yang mau sholat di dalamnya. Kalaupun mau ada sholat, paling hanya beberapa orang. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah sempat marah karena dilihat banyak orang-orang Muslim yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Bahkan Rasulullah akan mengancam, akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Mushaf itu aneh atau Quran aneh berada di orang-orang yang tidak mau membaca dan tidak mau merawatnya. Al-Quran ada di rumah kita. Al-Quran cakep dengan berbagai macam looks, dengan berbagai macam model-model, tapi tidak ada satupun yang kita baca. Tidak ada yang mau membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu hanya sebagai pajangan belaka. Padahal Al-Quran adalah bacaan hidup kita sehari-hari, yang apabila kita baca, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran pun nanti akan bisa menolong kita manakala kita mengalami kesulitan, baik di dalam kubur maupun di akhirat kelak. Di dalam kubur, Al-Quran akan menolong kita. Al-Quran akan menemani kita manakala datang malaikat yang menanyakan tentang agama kita. Tapi Al-Quran akan menjadi teman buat kita di kubur. Di akhirat, Al-Quran akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Karena Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong buat orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, yang ketiga adalah awal Quran gharibun fi jawfil fasik. Al-Quran itu aneh apabila dipelihara di dalam hati orang-orang yang fasik. Percuma ada orang fasik punya Al-Quran, tapi sama sekali Al-Quran pun tidak dibaca. Yang keempat adalah wal mar'atul muslimatus sholihah gharibun fi yadi rajulin zalimin syai'in khuluqil. Perempuan Islam yang soleh itu aneh apabila ia berada di bawah naungan seorang suami yang zalim, yang berakhlak mulia, yang berakhlak buruk. Kasihan wanita soleh tapi mempunyai suami yang selalu kasar, selalu berbuat zalim kepada istrinya yang soleh. Yang selanjutnya adalah warajulul muslimu sholih gharibun fi yadi imra'atin radiyatin sayyi'atil khuluqi.
Laki-laki muslim itu aneh apabila ia berada di bawah kekuasaan perempuan yang hina dan berakhlak buruk. Seorang istri seharusnya taat, patuh, nurut, dan berbakti kepada suami. Karena surga istri berada di bawah kaki suami. Kalau kita pengen masuk surga, maka berbaktilah, taat, dan ridhoilah suamimu. Karena di tangan suamilah adalah surga buatku. Yang terakhir adalah wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una fi la yastami'una ilaihi. Orang alim itu aneh apabila ia berada di tengah-tengah kaum orang yang tidak mau mendengarkan kajian-kajiannya, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihatnya dan sebagainya. Percuma ada seorang alim, ada seorang yang punya ilmu tinggi, tapi tak seorang pun yang mau mendengarkan nasihat-nasihat. Tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan kajian-kajian keilmuan tentang agama. Padahal ilmu-ilmu kajian keagamaan itulah yang menjadi bekal kita nanti di akhirat. Itulah yang akan menolong kita dan akhirat. Sedangkan dunia hanya sementara, dia tidak akan bisa menolong kita. Para pemirsa satu channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.